3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 214-14161. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum itu saya akan membahas apa itu pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga hidung. Hidung merupakan tempat atau pintu utama udara dihirup. Melalui hidung, manusia menghirup oksigen untuk disalurkan ke dalam paru-paru. Sebagai pintu utama, hidung harus menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Untuk itu, terdapat bulu hidung yang tugasnya untuk menyaring bulu halus agar tidak masuk ke dalam tubuh. Kedua, yaitu faring. Faring sering juga disebut sebagai tenggorokan bagian atas manusia. Faring ini bentuknya seperti tabung dan letaknya di belakang rongga hidung. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur, jadi udara yang masuk ke dalam tubuh disalurkan lewat faring ke trakea. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 214-14163 dari kelas 4B. Epitlotis. Epitlotis bentuk berupa lipatan pada tulang rawan dan letaknya tepat di belakang lidah. Epitlotis ini mirip seperti katup. Saat bernapas ia akan terbuka dan saat kita makan ia akan tertutup agar makanan tidak masuk saat seseorang tersedak ketika minum atau makan. Artinya makan atau minum mencoba masuk ke pernapasan atau epitlotis menutupnya. Laring. Laring sering juga disebut sebagai kontak suara dan letaknya berada di persimpangan flaring. Laring memiliki dua pita suara yang bertugas memproduksi suara. Ketika kita berbicara, maka ada udara yang keluar dari mulut. Udara ini melewati melalui pita suara yang berimpit, akibat timbullah getaran. Trakea. Trakea sendiri sering juga disebut sebagai batang tenggorokan. Trakea tersebut tugasnya adalah mengalirkan udara ke paru-paru. Bentuk trakea sendiri seperti tabung berongga lebar yang berhubungan langsung pada bronkus paru-paru tersebut. Trakea merupakan salah satu organ pernapasan manusia yang sangat penting. Tabung bronkial. Sesuai dengan namanya, tabung bronkial bentuknya menyerupai tabung. Pada tabung bronkial terdapat silia atau rambut kecil dan bergerak secara gelombang. Gerakan tersebut membuat dahak dan lendir keluar ke tenggorokan. Dahak atau lendir yang terdapat pada tabung bronkial tersebut bertugas mencegah debu masuk ke paru-paru. Sistem pernapasan pada manusia. 7. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang bronkus yang bertugas menyalurkan udara ke alveoli. Selain itu, tugas lain dari bronkiolus adalah mengendalikan jumlah udara yang masuk ke paru-paru ketika kita bernafas. 8. Paru-paru. Paru-paru sendiri letaknya berada di dalam tulang rusuk dan jumlahnya sepasang. Paru-paru merupakan tempat menampung udara sehingga oksigen tersebut bisa disalurkan ke tubuh. Perkenalkan, nama saya Novita Padang dengan akronim 122. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Alveolus. Pada paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang disebut sebagai alveolus. Alveolus ini digunakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dialirkan ke alveolus sehingga dapat dikembuskan ke luar tubuh.
Diafragma merupakan pemisah rongga dada dan juga perut. Diafragma ini bentuknya berupa otot dan dapat digunakan untuk memperluas paru-paru. Para penyanyi atau perenang biasa memanfaatkan diafragma untuk membuat daya tampung paru-paru menjadi lebih kuat. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia memiliki dua mekanisme pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berfungsi adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot ini dibagi menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar dan otot tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk luar memiliki peran untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normal. Pernapasan perut, pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang digunakan diafragma dan otot dinding rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udara yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah menjadi masukan udara ke paru-paru atau proses penghidupan udara. Kenalkan, nama saya Penhidayat dengan NIM 214144162. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan. Pertama, sistem pernapasan pada hewan darat. Ada dua, yaitu pertama mamalia. Pada hewan darat yang berupa mamalia, pernapasan berlangsung pada paru-paru. Prosesnya, udara pertama kali masuk ke hidung, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Yang kedua, serangga. Serangga juga hidup di darat layaknya mamalia, namun alat yang digunakannya berbeda. Serangga menggunakan trakea untuk mendapatkan oksigen. Trakea merupakan sistem pernapasan yang sederhana. Sistem ini menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Prosesnya, udara akan masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga yang disebut spirakel. Sistem pernapasan yang kedua yaitu sistem pernapasan pada hewan air. Hewan yang hidup di air atau ikan bernapas menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat pada sisi kanan dan kiri kepala ikan. Dan yang ketiga, sistem pernapasan pada hewan burung. Sama seperti hewan yang hidup di darat, burung juga bernapas dengan paru-paru. Namun, paru-paru berbeda seperti hewan darat yang mengembang dan menyempis. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernapas dan hanya digunakan ketika burung terbang dan hanya digunakan ketika burung tidak terbang. Sedangkan saat terbang, pundi-pundi udara membantu burung untuk bernapas. Organ ini merupakan kantung yang berfungsi untuk menyimpan data. Sistem pernapasan pada hewan dua alam. Hewan yang hidup di dua alam atau yang disebut dengan amfibi dapat hidup di air dan di darat. Kebanyakan amfibi bermetamorfosis dari sistem pernapasan berupa insan menjadi paru-paru. Banyak hewan amfibi yang sebelum menjadi dewasa memiliki insan berbulu yang digunakan untuk mengambil oksigen dari air. Setelah mereka dewasa, insan tersebut diganti menjadi paru-paru yang digunakan untuk menyerap oksigen dan membawanya ke aliran darah. Tetapi ada beberapa amfibi bernapas menggunakan kulit. Kulit pada hewan amfibi bisa menyerap air, kemudian akan menjadi proses pertukaran gas melalui kulit atau respirasi kulit.